Di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, digelar rapat paripurna mendengarkan pidato Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2025-2030 pada Senin 21 April 2025. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya dan rapat terbuka untuk umum. Rapat paripurna dihadiri Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Bangka Belitung Heliana, anggota DPR RI dan DPD RI, mantan penjabat Gubernur Bangka Belitung Sugito, para Forkopimda, para wakil ketua DPRD, penjabat Sekda Provinsi Bangka Belitung, penjabat wali kota, bupati, para tokoh masyarakat, dan instansi vertikal terkait lainnya. Dalam sambutan pembukanya, Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya menyampaikan ucapan selamat atas amanah yang dipercayakan rakyat kepada Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur sebagai pemimpin baru Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Didit mengatakan digelarnya paripurna ini dari amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100.2.3/4378-SC tanggal 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024 pada angka Romawi 8. Angka 2 disebutkan bahwa selanjutnya bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur, bupati, wali kota pada sidang paripurna di masing-masing DPRD, provinsi, dan kabupaten kota setelah melakukan serah terima jabatan pada hari yang sama. 100.2.43.3 438 SJ tanggal 6 September 2024 tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024 pada angka Romawi 8 angka 2 disebutkan bahwa selanjutnya bagi gubernur, bupati, dan wali kota yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai gubernur, wali kota, bupati pada sidang paripurna di masing-masing DPRD setingkat. Dan Didit juga menyampaikan beberapa hal terkait kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini sedang tidak baik-baik saja karena berdasarkan hasil rilis Badan Pusat Statistik BPS Bangka Belitung tanggal 5 Februari 2025 bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 hanya sebesar 0,77%. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh sebesar 4,38%. Untuk tahun 2025 ini, pemerintah provinsi dan DPRD Bangka Belitung telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5%. Namun, sampai dengan akhir triwulan pertama tahun 2025 ini, jika dilihat dari daya beli masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat Bangka Belitung sangat jauh berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 hanya sebesar 0,77%. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan 2023 yang tumbuh sebesar 4,38%. Sehingga untuk tahun ini pemerintah Provinsi Bangka Belitung dan DPR telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5%. Di bawah kepemimpinan Hidayat Arsani dan Heliana, pihaknya percaya keduanya akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab serta amanah masyarakat ini dengan sebaik-baiknya untuk Bangka Belitung. Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan dirinya siap melanjutkan perjuangan memimpin Bangka Belitung untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu masyarakat Bangka Belitung yang sejahtera, dan Gubernur Hidayat Arsani juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Bangka Belitung karena sudah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada dirinya untuk memimpin Bangka Belitung.
Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani mengajak semuanya untuk menghilangkan warna perbedaan politik demi membangun Provinsi Bangka Belitung ini ke depan, dan pihaknya juga membuka diri terhadap kritik dan saran selama menjalankan tugas memimpin negeri serumpun sebalai. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani meminta agar DPRD dan Forkopimda menegur dirinya dan wakil gubernur apabila jika berbuat salah selama masa pemerintahannya. Beliau berjanji akan mengupayakan pemanfaatan dari sumber daya yang beragam serta akan memangkas birokrasi sependek-pendeknya. Lebih dari itu juga beliau ingin menjadi imam atau pemimpin yang benar dan bijaksana, mendengarkan setiap aspirasi dan keluhan masyarakat. DPRD adalah mitra kami yang sejati. Kalau kami salah, jangan benar. Mohon kami ditegur. Begitu juga Pak Kapolda, Pak Gayati, Pak Danrem, dan sebagainya. Kalau saya salah, mohon ditegur Pak. Jangan segan-segan Pak, menurut saya. Karena kita ingin maju, ingin berkembang adalah harus ada kontrol diri saya. Saya sudah cukup pengalaman saya sebagai bisnis dan sebagai wakil gubernur. Saya rasa cukup dengan mengatasi defisit yang kata Pak Ketua kemarin 271 miliar. Dan ini akan kerja keras saya, semuanya stakeholders ini, terutama akan mengangkat sumber alam dari alam kita ini yang luar biasa kayanya. Kita angkat dengan memangkaskan birokrasi yang sependek-pendeknya. Selain itu, Didit juga mengatakan dalam rapat paripurna pihaknya menyampaikan 3 poin penting kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung. Pertama, DPRD meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur harus menjadi pendongkrak utama dalam meningkatkan perekonomian di Bangka Belitung. Kedua, seperti yang disampaikan Gubernur Hidayat Arsani dalam sambutannya, kalau dirinya adalah Gubernur Bangka Belitung, bukan Gubernur partai politik. Dan ketiga, DPRD Bangka Belitung meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung untuk segera melakukan penyegaran birokrasi di lingkup Pemprov Bangka Belitung dengan tujuan agar bisa mendapatkan orang-orang yang benar-benar bisa membantu kinerja dalam pemerintahan untuk bisa membawa perubahan kebaikan bagi ekonomi di Bangka Belitung. Ketua DPRD Bangka Belitung Didit Sri Gusjaya menyebutkan bahwa pihaknya siap mendukung program kerja pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2023 ini, dan DPRD Bangka Belitung siap bersinergi dan bekerja sama dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Atas persiapan paripurna pengantar pidato sambut pidato Bapak Gubernur berjalan dengan baik dan lancar. Jadi sudah disampaikan ada 3 poin. Yang pertama, ya kita minta bahwa kita harus mampu menjadi pendongkrak utama untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita triwulan pertamanya tidak sesuai dengan target. Artinya otomatis berdampak daya beli masyarakat juga akan berkurang. Ini menjadi beban kita bersama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur sangat luar biasa, bahwa beliau adalah Gubernur Bangka Belitung, bukan Gubernur partai politik. Kami sebagai partai pendukung dan pengusung sangat memberi apresiasi atas statement tersebut. Ya, ini sangat luar biasa. Dan yang ketiga, beliau segera melakukan konsolidasi atau mereformasi birokrasi yang menurut pandangan kita perlu penyegaran. Karena mengapa? Indikasinya APBD kita tidak baik-baik saja. Artinya ini suka tidak suka ada juga peranan daripada para teman-teman SKPD tersebut. Karena mengapa? Tidak mampu untuk mendongkrak PAD, tidak mampu untuk melobi dana-dana APBN. Negara lagi ekonomi ketidakmenentuan ini, hasil daripada sumber daya alam kita juga memberikan manfaat, ya kan, memberikan tambahan pemasukan. Dan saya pikir ya seperti inilah. Kita ini kan secara umum kenaikan royalti itu bukan berdasarkan naik-naik saja, tetapi kenaikan progresif berjenjang. Kalau
Kalau harga komoditas naik, wajar kalau naik, bener kan? Tapi kalau dia turun, dia ada baseline-nya. Ada baseline-nya, tarif paling mendasar itu berapa? Ya, ada perhitungannya masing-masing. Setelah naik itu apa dampak yang kita harapkan? Kenapa? Setelah naik itu apa dampaknya? Setelah naik, peningkatan pendapatan. Oke, terima kasih. Ya. Menurut saya tadi pidato politik beliau tentang bagaimana ke depan Bangka Belitung, ya kita harus optimis. Kita harus optimis gitu. Itu sepertinya yang kita dengar dari beliau, kita harus optimis. Karena beliau merangkul semua elemen, semua komponen untuk bersama-sama bagaimana mengangkat kembali bukan hanya marwahnya pemerintah, tapi kekuatan ekonomi rakyat Bangka Belitung harus diangkat kembali. Itu yang kita lihat dari omongan beliau. Ya, karena memang itu persoalan yang memang serius kan, sehingga itu menjadi isu trending beliau untuk menunjukkan komitmen beliau untuk membangun Bangka Belitung, untuk melakukan percepatan. Pesan Pak Prabowo bahwa meminta beliau untuk atasi masalah mafia timah ini seperti apa? Ya sebenarnya kalau mafia timah itu ya memang dari dulu sih nggak pernah selesai. Akan tetapi kan paling tidak mungkin dengan beliau menjadi gubernur, apalagi ada perintah presiden, tentunya presiden tidak serta-merta melakukan perintah, tapi pasti ada langkah-langkah. Ya kita harus optimis aja. Kalau untuk hilang sih enggak, tapi untuk mengurangi mungkin bisa beliau lakukan sebagai gubernur. Yang penting didukung oleh seluruh komponen instrumen yang memang membidangi kewenangan tentang persoalan hukum ini. Nah, itu dibangun. Kita tugas saya dengan Ibu Yana nanti memang Bangka Belitung lagi tidak baik-baik ya. Maka kami dengan beliau Wagub bekerja keras, mudah-mudahan doa masyarakat, PAD kita tingkatkan ya. Dimana kita sekarang ini pun untuk membayar TPP pun agak sulit ya. Maka kita doakan di pemimpin saya hari ini dengan Ibu Liana sebagai gubernur untuk bekerja keras supaya PAD kita yang 271 miliar itu kita kembali lagi ke kas daerah kita. Pak, rotasi dan mutasi sangat diperlukan dalam waktu Perlu dekat. Itu kapan target kita, Pak? Kita mutasi dia akan berjalan ini. Iya. Ya. Targetnya kapan, Pak? Segera. Segera, Pak ya? Selain rotasi dan mutasi ada perampingan SOTK juga nggak Pak? Gimana? Ada perampingan SOTK juga nggak Pak selain rotasi dan mutasi lembaga organisasi? Oh ya harus semuanya itu kita rubah semua ya sesuai dengan tegak lurus. Dari Kartini buat semua perempuan-perempuan di Bangka Belitung. Insya Allah ya, dengan semangat Kartini kita terus berjuang untuk meningkatkan derajat kita semakin hari semakin naik. Bu, maknanya seperti apa Bu? Ini pas pelantikan di 21 April 2025 Bu, ini seperti apa rasanya? Memaknainya apa rasanya? Memaknainya dan Memaknai dan merasakan gitu ya Bu. Ya, saya memaknai bahwa hari ini kita semua perempuan-perempuan di Bangka Belitung ini untuk lebih berani lagi, yakin untuk melangkah ke depan supaya kita bersama-sama, dan saya siap untuk selalu bersama-sama kaum perempuan. Ibu merasa spesial Bu hari ini tanggal 21 pas? Iya, pas banget, ini hadiah ya, betul-betul habis gelap terbitlah terang. Bagaimana Bu kiprah perempuan di Bangka Belitung di kancah politik, Bu? Sejauh ini Bu Di kancah politik saya pikir ini naik signifikan ya, karena keberadaan wakil gubernur, kemudian keberadaan DPRD provinsi yang jauh signifikan, sampai dari 2 sampai 9. Mungkin harapan Ibu dengan perempuan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung mungkin juga Indonesia ini. Ya, Bismillah, insya Allah saya bisa menginspirasi. Mudah-mudahan dengan banyaknya tampil perempuan-perempuan di sebagai tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh utama di Republik ini, insya Allah akan menambah keberanian yang lainnya. Bahkan anak-anak kita pun, bagi siapapun yang punya anak perempuan, yang punya adik perempuan, yang punya kakak perempuan, ayo saling menyemangati.